Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan di pagi hari ini, Sabtu tanggal 26 Februari 2022, yaitu tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian dikatakan firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Jala unang gabe sarombang hamu doho portibion. Alai gabe imbaru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Imanauli nahinalas honna dohot na sundenggang. Ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Contoh, orang berusaha mengubah penampilannya, mulai dari cara berpakaian, potongan rambut, dan sebagainya, karena ingin mengikuti tren yang ada. Ada pula yang aktif pergi ke gym dengan harapan ingin mengubah bentuk fisiknya agar lebih proporsional dan menarik. Perubahan dalam hal jasmania seharusnya juga diimbangi dengan perubahan dalam hal rohani. Takkan mudah berubah dalam hal rohani bila kita mengandalkan akal, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Karena itu, penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, melekat kepadanya, dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sesungguhnya setiap orang percaya punya kekuatan untuk berubah bagi dirinya sendiri, dan bahkan mengubah dunia, karena di dalam dirinya ada Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Rasul Yohanes juga menegaskan bahwa semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa berubah. Kita bisa berubah asalkan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus dan beroleh pembenaran dari Bapa, rela menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1.
dalam praktik hidup sehari-hari, kita seringkali membiarkan dan bahkan menyerahkan anggota tubuh kita untuk berdosa. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Dengan demikian, kita akan mempermuliakan Tuhan melalui anggota tubuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 20b. Ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubah Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk punya kehidupan yang berbeda. Perubahan ini dimulai dari akal budi atau pikiran, metanoia. Meta artinya berubah dan nous artinya pikiran. Berubah menjadi semakin serupa Kristus adalah goal hidup orang percaya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia, sama seperti ikan laut. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan di tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran hanya menekankan satu pengajaran, tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran yang mengatakan bahwa hal ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jangan serupa dengan dunia ini juga dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekulerisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu, kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Setiap hari kita harus bisa
merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidupmu kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Untuk itu, firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keserupaan dengan dunia akan membuat hidup rohani kita lumpuh dan tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tetap saja menjadi bayi rohani meskipun sudah tua. Kita harus memberikan diri kita dibaharui oleh Roh Kudus dalam pikiran kita yang mengendalikan perasaan dan kehendak kita. Hal itu kita lakukan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga setiap hari mengetahui kesalahan yang harus kita akui, kelakuan yang harus kita ubah, dan kebenaran yang harus kita pegang teguh. Dengan demikian, pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ada di antara kita yang sering ragu dan bertanya dalam hati tentang sesuatu itu, boleh atau tidak, benar atau tidak, baik atau tidak, berkenan kepada Tuhan atau tidak, janganlah kita selalu mencari jawaban kepada manusia, melainkan marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan perintah Tuhan ini. Sebuah perubahan melalui pertobatan akan melepaskan Anda dari perangkap yang selama ini mengikat Anda. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah anugerah dan kuasa-Mu kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajar dan kuatkan kami untuk berubah dan bertobat, agar kami benar menjadi anak-anak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu, agar kami boleh layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-berkat-Mu. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami menjadi penerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.